Pingin sukses? Pasti. Semua orang juga ingin sukses. Tapi teman-teman, ternyata ada loh musuh di dalam selimut, di dalam kesuksesan kita. Siapa itu musuhnya? Musuhnya itu adalah seringnya diri kita sendiri. Daripada kita bingung mencari-cari apa sih musuh dalam selimut ini dan diri gua yang mana nih yang jadi musuhnya, mendingan nonton video kita hari ini karena saya mau ngebahas apa hal-hal di dalam diri kita yang sebenarnya ternyata mencegah kita untuk sukses lebih cepat dan lebih baik. So, stay tune sampai akhir video ini. Welcome back everyone di channel kita Teta Omega TV channel. Saya dengan Clara Angeline. So, di channel ini kita ngebahas tentang Law of Attraction, Money Mindset, Money Management, juga tentang kesuksesan and healing. Nah, teman-teman, yuk kita langsung cus aja ke topik kita hari ini. So, teman-teman, di pembahasan hari ini kita kepengen ngelihat demon kita itu atau musuh besar kita itu bentuk rupanya seperti apa sih? Jadi, kita ini seperti pedang bermata dua. Kita bisa menjadi sahabat terbaik di dalam perjalanan kesuksesan kita. Tetapi kita juga bisa menjadi musuh terbesar di dalam perjalanan kesuksesan kita. Tenang dulu, bukan artinya kita harus memusuhi diri kita sendiri. Tetapi artinya adalah beberapa sifat atau kebiasaan kita yang perlu diperbaikin teman-teman. Yang perlu kita setel atau kita tingkatkan supaya kita nggak jadi musuh, nggak jadi penghalang terselubung dalam kesuksesan kita. Yang pertama adalah overthinking. Nah, coba angkat tangan siapa yang overthinking? Termasuk saya kadang-kadang ya. Seringkali kita itu mikirnya terlalu banyak ya, sampai kita maunya perfect segalanya atau bahkan memikirkan resiko-resiko yang belum tentu ada, teman-teman. Sehingga overthinking ini seringnya membuat kita apa sih, teman-teman? Satu, jadi mati kutu, nggak bisa bergerak. Takut jalan karena jadi ngelihat terlalu banyak resiko di sini, terlalu banyak halangan di sini, nanti gue begini, nanti gue begitu, nggak akan mulai-mulai. Benar nggak, teman-teman? Nah, jadi overthinking adalah satu musuh pertama kita yang harus kita banish duluan supaya kita bisa maju dalam hal kesuksesan kita. Yang kedua, mirip-mirip sama si overthinking, overanalyzing atau menganalisanya terlalu banyak. Kalau si overthinking ini maju mundur, yang ada nggak pernah maju-maju, teman-teman ya. Coba mau ngedeketin cewek aja maju mundur ya, nggak terlalu banyak mikirnya. Overanalyzing ini sama, itu setali tiga uang ya, karena nganalisa terlalu banyak ya. Tadi kita bilang kan, nganalisa resiko, nganalisa ini, nganalisa gitu, akhirnya nggak maju-maju. Bukan berarti kita bisa maksudnya gegabah melakukan sesuatu. Tetapi jangan banyak terlalu menghabiskan waktu di situ. Maksud saya, ketika kita sudah menghitung dengan tepat gitu ya, dan kita punya skill mempertimbangkan segala resiko yang ada, gimana caranya kita membanish atau memusnahkan overthinking dan overanalyzing ini? Kalau buat saya lebih suka dengan personal growth-nya sendiri. Artinya, kalau kita mesti mengambil keputusan di dalam satu bidang, ya pastikan kita punya skill yang cukup untuk mengambil keputusan yang terbaik. Atau kita bisa consult dengan orang yang memiliki skill atau keahlian dengan mentor atau coach yang punya pengalaman di bidang itu. Sehingga membantu kita nggak overthinking dan mikir yang aneh-aneh. Dan ketika kamu sudah pasti mendapatkan nasihat yang terbaik, kamu sudah bisa memulai. Ya, memulainya yang nggak usah gede-gede dulu. Mulai aja dari yang kecil. Yang penting mulai. Ya, sehingga kita nggak terperangkap di dalam overthinking dan overanalyzing ini. Musuh besar ketiga, coba tebak. Apa, teman-teman? Menunda. Bener ya, teman-teman ya? Procrastination ya. Kadang-kadang tuh gambaran ketakutan yang kita gambarkan ketika kita overthinking dan overanalyzing menyebabkan kita menunda ya. Menunda ini bisa banyak, teman-teman. Menunda karena malas, bisa menunda karena kurang motivasi. Nah, kalau penundaan ini sangat akut dan sangat mengganggu sehingga membuat kita benar-benar nggak bisa bergerak alias freezing di tempat. Nah, ini adalah hal yang sudah sangat mengganggu sekali. Jadi musuh terbesar yang harus kita banish adalah penundaan ini. Bagaimana untuk ngatasinya? Bikin schedule atau waktu di mana kamu schedulekan diri kamu untuk melakukannya. Dan ketika saat itu sudah tiba, lakukan tanpa mikir lagi gitu ya. Kadang-kadang mikir terlalu banyak, itu yang harus di shutdown ya, teman-teman. Yang keempat adalah apa, teman-teman? Kurang prioritas.
kehidupan, apalagi zaman sekarang ini menawarkan banyak sekali hal. Ya teman-teman ya, entertainmentnya juga banyak, yang ini juga banyak, yang itu juga banyak. Mau belajar apapun juga ada dan bisa. Nah, seringnya tuh kita kepingin semua, atau bahkan kita terlalu banyak menghabiskan waktu kita di entertainment, ya, sehingga kita tidak memiliki prioritas yang jelas. Tiadaan atau kurangnya prioritas ini adalah satu musuh di dalam diri kita yang harus kita atasi kalau kita mau sukses. Setuju nggak teman-teman? Yang kelima, berhubungan banget nih teman-teman, kurangnya disiplin, ya, karena pastinya ketika kita lagi berjalan menuju kesuksesan kita perlu belajar mendisiplinkan diri kita. Mendisiplinkan apa? Melakukan hal-hal yang perlu kita lakukan, bahkan di saat kita lagi bete, lagi nggak mood, lagi nggak mau. Nah teman-teman, jadi ini perlu latihan dan perlu kekuatan mental yang kuat. Tetapi intinya adalah mulai aja dulu teman-teman. Bikin schedule apa yang harus kamu lakukan dan paksa diri kamu untuk mendisiplinkan. Gue apapun yang terjadi, gue lagi feeling kayak apapun, get up, dress up, and just work it up. Yang berikutnya adalah too many distraction, terlalu banyak gangguan. Berhubungan banget dengan yang lack of priorities tadi. Jadi kalau kita nggak bisa menghindari atau mencegah gangguan ini, ya distractions ini, justru kitanya yang jadi korban ikut arus. Gangguan ini bisa apa aja teman-teman? Banyak banget. Ngeliatin WA setiap kali, selalu memperhatikan email atau bersosial media, atau bahkan distraction kita kadang-kadang itu adalah orang-orang di sekitar kita. Nah ya, jadi kuncinya apa untuk mengatasi distraction yang terlalu banyak ini? Yaitu balik lagi, prioritas dan disiplin untuk menjalankan prioritas kita. Kamu mau sukses beneran atau enggak? Balik lagi ke motivasi kamu, apakah motivasi kamu cukup tinggi dan sebesar itu untuk benar-benar mau sukses? Yang berikutnya, selalu menunggu saat yang perfect, waiting for the perfect time. Oke, teman-teman, nggak ada yang namanya the perfect time, gitu ya teman-teman. The perfect time to start is yesterday atau 2 years ago. Or 10 years ago ya. Jadi waktu yang paling tepat untuk memulai adalah 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, atau kemarin. Nah, the second perfect time to start is today. Ya, saat yang paling tepat untuk memulai yang kedua, karena sebenarnya seharusnya kamu udah mulai kemarin-kemarin, adalah sekarang. Jadi jangan pernah nunggu untuk the perfect time untuk kamu. Ya, jangan nunggu kamu lagi senang untuk memulai sesuatu. Jangan nunggu kamu lagi punya duit untuk misalnya mulai bersedekah. Jangan menunggu kamu lagi keadaannya baik-baik saja untuk mulai mengejar impian kamu. Kalau kamu memang serius untuk mau sukses. Yang berikutnya, tidak mengaplikasikan apa yang kita pelajari. Nah, dunia sekarang ini sangat mudah sekali kalau kita mau belajar apapun. Tetapi kadang-kadang kita terperangkap di teman-teman. Ini sebenarnya juga istilah kata ingatan untuk diri saya sendiri. Kita belajar banyak, tetapi apakah kita juga mengaplikasikan apa yang kita pelajari? Jadi ingatkan diri untuk tidak hanya belajar dan belajar, tapi ingatkan diri untuk mulai mengimplementasikan apa yang kita pelajari dalam kehidupan dan keseharian dan bisnis kita. Dan satu hal yang terakhir nih teman-teman, mendengarkan orang yang tidak sukses. Nah, ini membuat kita nggak bisa sukses. Teman-teman, di dalam setiap bidang, di dalam setiap industri, pasti selalu ada dua kubu. Yaitu kubu pertama, mereka yang sukses menjalankannya. Dan yang kedua adalah mereka yang gagal menjalankannya. Kalau kamu mau sukses, kamu mau ambil nasihat dari yang mana? Teman-teman, kita harus senantiasa melihat bagaimana cara orang yang sukses menjalankannya di industri atau bidang yang kita mau itu. Ya, bukan mencari nasihat dari orang yang gagal. Karena orang yang gagal senantiasa punya alasan dari kegagalan mereka. Dan alasannya itu bersifat private atau personal. Ya, apapun yang mereka sharing, that's right for them, itu adalah benar untuk mereka dan kamu tidak perlu mengambilnya sebagai istilah kata nih, sebagai resep untuk kamu. Resep kesuksesan itu jangan sampai datangnya dari orang gagal, tapi pastikan resep kesuksesan itu datangnya dari orang yang berhasil. Ketik di bawah ini teman-teman, komen juga di bawah ini, apalagi hal-hal yang mungkin mencegah kita untuk jadi sukses. Atau juga sebutkan, kamu itu yang mana? Gue itu yang mana? Saya udah tahu saya itu yang mana aja gitu ya. Yang mana yang saya perlu work out, jadi yang mana yang saya perlu jadi PR untuk diri saya, untuk saya perbaiki jadi seseorang yang lebih baik. So teman-teman, refleksi diri kalau kamu
mau menjadi seseorang yang sukses. Kalau kamu belum, klik tombol subscribe dan like juga video kita dan share untuk mereka yang perlu ngedengerin. Saya dengan Clara Angeline, thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.